Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu harap kalian selalu berada dalam kesehatan dan keselamatan. Oke? Bertemu lagi dengan Bu Meli, kita masuk ke pembelajaran IPA. Oke? Sebelum kita mulai pembelajaran, kalian persiapkan dulu keperluan kalian, ya, perlengkapan kalian untuk belajar. Oke, Ibu tetap memberikan anjuran untuk kalian mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus corona dengan kita menerapkan pola hidup baru yaitu 5M. Ya. M yang pertama yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan, membatasi mobilitas, mengurangi kerumunan dan menjaga jarak. Oke, supaya kita sama-sama terhindar dari virus corona. Nah, ini ya untuk KD, indikator, dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian gerak atau konsep gerak, ya. Gerak itu adalah kata-kata yang biasa kita dengar. Nah, sebetulnya pengertian gerak itu sendiri itu apa sih, ya? Gerak itu bisa dikatakan ya bergerak gitu, perpindahan benda dari suatu tempat ke tempat yang lain atau pergerakan suatu benda, ya. Nah, dalam ilmu fisika sendiri ya, gerak itu adalah perpindahan suatu benda dari suatu kedudukan atau posisi ke kedudukan yang lain, ya. Nah, karena definisi ini, gerak itu harus memiliki yang namanya acuan. Nah, contohnya ketika kalian naik Grab mobil atau Grab car, ya. Nah, ketika kalian naik mobil, ya, di situ kan ada namanya supir, ada penumpang, ya. Penumpang itu kalian. Nah, kira-kira apakah kalian bergerak terhadap supir atau kalian tidak bergerak, ya? Nah, kalian itu tidak bergerak ya terhadap supir, kalian itu diam tetap gitu, kecuali kalau kalian pindah ke bangku ke belakang gitu. Terus, tapi kalian itu bergerak terhadap apa? Ya, terhadap pohon, ya, terhadap gedung-gedung yang kalian lewati, terhadap rumah-rumah yang kalian lalui. Nah, itu ya ada yang namanya acuan ketika kita bergerak. Nah, makanya gerak itu didefinisikan sebagai ya benda itu bergerak apabila kedudukannya itu berubah terhadap si titik acuan tadi. Ya, jadi kalau misalkan kalian terhadap supir, ya, kalian itu diam, tidak bergerak, ya. Titik acuan itu supir, kalian itu diam. Kemudian kalau kalian terhadap pohon, ya, kalian itu bergerak, pohonnya diam, acuannya pohonnya itu diam, tapi kalian itu bergerak, gitu, ya. Nah, berbicara tentang pergerakan, ada yang namanya gerak semu, ya. Gerak semu itu apa sih, ya? Gerak semu itu adalah gerak yang tidak sebenarnya. Maksudnya gimana, Bu, gerak yang tidak sebenarnya? Ya. Jadi itu adalah gerak yang ditimbulkan oleh benda yang sedang bergerak. Jadi seolah-olah dia bergerak padahal dia tidak. Contohnya, ketika kalian naik mobil tadi, ya, naik mobil kemudian ketika kalian di dalam mobil itu kalian berasa seperti pohonnya itu yang bergerak mendekati kalian, padahal sebenarnya yang bergerak itu adalah kalian, mobilnya yang bergerak gitu. Jadi itu namanya gerak semu, gerak yang tidak sebenarnya gitu ya. Harus kalian pahami tentang definisi ini. Nah, setiap benda itu selalu bergerak melalui lintasannya, ya. Jadi bergeraknya berada di dalam lintasannya. Lintasannya itu bisa berupa garis lurus, melingkar, parabola, atau bahkan tidak beraturan. Yang penting dia selalu bergerak pada lintasannya. Nah, benda yang melintas pada lintasan lurus itu melibatkan yang namanya jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang gerak lurus ya, kalian perhatikan dulu gambar yang Ibu sajikan ini. Nah, coba kalian hitung berapa besar jarak dan perpindahan yang kamu lakukan ketika kamu melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah dan dari sekolah kembali ke rumah. Setiap hari, kamu itu kan berangkat dari rumah ke sekolah ya, apabila pembelajarannya offline. Nah, kemudian kamu akan kembali lagi ke rumah. Misalnya, jika diukur jarak rumah ke sekolah itu 2 km, maka jarak tempuh yang kamu lakukan setiap hari itu ada 4 km. Ya, karena bolak-balik ya.
Namun, perpindahan yang kamu lakukan itu bernilai 0 km. Kenapa begitu? Ya, ada perbedaan antara makna jarak dan perpindahan. Ya, kalau jarak itu merupakan panjang lintasan yang kamu tempuh. Sedangkan kalau perpindahan itu jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir dari benda. Atau dengan kata lain, perpindahan itu merupakan jarak lurus dari resultan ya di posisi awal sampai ke posisi akhir. Nah, gerak lurus dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu ada gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, kalau GLB ya, gerak lurus beraturan, itu adalah gerak lurus atau gerak dari suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang tetap. Ingat, jadi kecepatannya tetap. Artinya, kecepatan dari benda ini tidak berubah dari awal pengamatan sampai dengan akhir pengamatan. Nah, kalau gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, itu adalah gerak dari suatu benda pada lintasan yang lurus dengan percepatannya tetap atau konstan. Ya, jadi percepatannya yang tetap atau konstan. Dan perubahan kecepatannya itu teratur berarti, ya. Nah, dari pengertian itu tadi, kita bisa memperoleh rumus dari kelajuan, ya, simbolnya adalah V kecil. Kemudian, kelajuan ini didefinisikan dengan jarak dibagi waktu tempuh, atau S per T, ya. Kemudian ada rumus kecepatan, ya, kecepatan itu simbolnya biasanya V besar atau V dengan tanda vektor di atasnya. Ya, kecepatan didefinisikan sebagai perpindahan benda dibagi waktu tempuh, ya, atau X per T. Nah, kalau percepatan itu simbolnya A kecil, ya, itu didefinisikan sebagai perubahan kelajuan dibagi perubahan waktu, ya, atau nah, kalau percepatan itu simbolnya A kecil, didefinisikan sebagai perubahan kelajuan dibagi perubahan waktu, atau disimbolkan dengan V1 dikurangi V0 dibagi T1 dikurangi T0, atau delta V dibagi delta T. Ya, itu tadi tentang GLB dan GLBB, ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, Diana bersepeda ke selatan sejauh 42 meter, ke barat 16 meter, ke utara 30 meter, dalam waktu 20 detik. Hitunglah kelajuan dan kecepatan yang dilakukan oleh Diana. Nah, untuk mengerjakan soal ini, yang pertama kalian lakukan adalah membuat polanya atau grafiknya atau gambarnya dulu, supaya kalian tidak bingung. Ya, Diana bersepeda ke selatan, berarti arahnya ke bawah. Kalian bisa lihat dari gambar mata angin yang ada di kanan atas, ya. Diana bersepeda ke selatan, berarti ke bawah, sejauh 42 meter. Kemudian dia bergerak ke barat, berarti ke sebelah kirinya, 16 meter. Kemudian ke utara 30 meter, berarti ke atas. Ya, gambarnya seperti ini. Oke. Kemudian kalian disuruh untuk menghitung kelajuan dan kecepatannya, ya. Untuk menghitung kelajuan, kalian harus tahu dulu jaraknya berapa. Ya, di sini kan sudah diketahui Diana ke selatan 42, ke barat 16, ke utara 30. Kemudian diketahui juga waktunya 20 detik, ya. Tapi belum tahu kita jaraknya berapa. Nah, jarak ya. Jaraknya berarti kita hitung dari yang ke selatan dulu 42 meter ditambah 16 meter dan ditambah 30 meter, diperoleh jaraknya 88 meter, ya. Kemudian kita bisa menghitung kelajuannya, ya, jarak dibagi waktu. Jaraknya 88, kemudian waktunya 20 detik. Jadi kelajuannya diperoleh 4,4 meter per second. Sampai di sini paham ya? Jadi kalian harus menentukan jaraknya dulu, baru kalian bisa menghitung kelajuannya. Oke? Next ya, perintah yang kedua kalian disuruh untuk mencari kecepatannya. Ya,
kalian lihat dulu, rumus kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Nah, perpindahannya kan di sini kita belum tahu nih. Berarti kita harus cari tahu dulu ya. Kita harus cari tahu dulu ya dari gambar itu tadi ya yang sudah kita buat ya. Kita akan cari perpindahannya ya. Nah, perpindahannya itu dari titik awal ya ke yang titik akhirnya. Nah, ternyata dia membentuk sebuah garis miring ya. Garis miring. Nah, garis miring itu berarti kita bisa mencari ya perpindahan atau si garis miring itu dengan rumus teorema Pitagoras ya. Rumus teorema Pitagoras kita bisa pakai. Teorema Pitagoras itu rumusnya kalau kita mencari sisi miring berarti akar dari sisi alas dikuadratkan ditambah sisi tingginya dikuadratkan ya. Berarti di sini sisi miringnya yang ada tanda tanya itu ya. Kemudian sisi alasnya adalah 16 meter, kemudian sisi tingginya adalah 12 meter ya. Atau rumusnya sisi miring atau simi sama dengan akar siti kuadrat ditambah sial kuadrat ya. Oke. Kita hitung di sini sisi alasnya 16 kuadrat, kemudian sisi tingginya 12 kuadrat. 16 kuadrat 256 ditambah ya 12 kuadrat 144. 256 ditambah 144 ketemunya 400. Akar 400 berapa? 20. Jadi perpindahannya kita peroleh 20 meter. Nah, kita udah dapat nih perpindahannya. Sekarang kita bisa tahu atau kita bisa mencari kecepatannya ya. Kecepatan atau V besar rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu ya. Perpindahannya 20 meter dibagi waktunya 20 detik tadi ya. Jadi kecepatannya kita bisa peroleh 1 meter per second. Gitu ya. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Nah, contoh soal yang kedua. Roket SpaceX bergerak dengan kecepatan konstan 250 meter per second selama 5 second ya. Roket melakukan percepatan sebesar 50 meter per second kuadrat. Berapakah kecepatan roket itu sekarang? Nah, ini yang ditanyakan berarti kecepatannya ya. Oke, kita lihat dulu. Yang diketahui di soal itu adalah V0 ya atau kecepatan awalnya ya. Yaitu adalah 250 meter per second. Kemudian delta T ya adalah waktu keseluruhannya itu selama 5 second ya. Kemudian diketahui percepatannya ya. Percepatannya itu 50 meter per second kuadrat. Nah, yang akan kita cari itu kan V2-nya ya. Nah, V2 ini bisa kita cari dengan kita memanfaatkan rumus percepatan. Ya, rumusnya adalah perubahan dari kecepatan dibagi perubahan waktu ya. VT dikurangi V0 dibagi T1 dikurangi T0 atau delta T ya. Oke, kita langsung masukkan ke dalam rumusnya ya. Untuk percepatannya A-nya itu sebesar 50 meter per second kuadrat. Kemudian VT-nya yang kita cari dikurangi V0-nya 250 meter per second. Kemudian delta T-nya di sini adalah 5 second ya. Langsung kita rubah ya menjadi di sini 50 kita kalikan dengan 5 ya, jadi 250 ya. Kemudian kita rubah VT jadi dikurangi dengan 250 meter per second. Jadi diperoleh di sini VT sama dengan 250. Ini dirubah ke kanan ditambah 250 meter per second. Jadi VT-nya ketemu 500 meter per second. Jadi kecepatan roket SpaceX sekarang itu adalah 500 meter per second. Gitu ya. Oke, itu tadi materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini tentang gerak lurus ya.
tadi kita udah membahas tentang apa sih itu gerak ya. Gerak adalah perpindahan suatu benda dari suatu kedudukan atau suatu posisi kedudukan lain ya. Kemudian kita juga udah membahas tentang apa sih itu gerak semu ya. Gerak semu adalah gerak yang tidak sebenarnya yang ditimbulkan oleh benda yang sedang bergerak. Terus kita juga sudah bahas tentang gerak lurus. Ada dua, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kalau gerak lurus beraturan itu adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Kalau berubah beraturan itu percepatannya yang tetap atau konstan ya. Oke. Kalau kecepatan itu tadi kita memiliki besar dan juga arah, kemudian dari kelajuan juga memiliki besar saja, gitu ya. Demikian pertemuan hari ini apa yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa kalian pelajari lagi di rumah biar apa yang Ibu sampaikan lebih matang dan kalian bisa memahaminya dengan betul-betul. Ya, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri sampai di sini ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang gaya. Oke? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.